jamaah rahimahumullah. Pesan pertama yang harus disampaikan adalah taatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, karena Dialah yang telah menciptakan kita, yang menciptakan nenek moyang kita. Dia yang telah memberikan segala fasilitas hidup kepada kita. Dia ciptakan bumi tempat kita berpijak. Dia ciptakan langit yang darinya Dia turunkan hujan, yang dengan hujan itu berbagai macam tumbuhan akan mengeluarkan hasilnya, dan hasilnya adalah untuk kita. Dialah yang maha baik. Innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya Dia Allah, Dialah yang maha baik, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita dalam firman-Nya, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah sholat-sholat itu semuanya, dan juga sholat subuh, dan lakukanlah sholat-sholat itu dengan khusyuk, dengan tunduk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, sholat adalah ibadah yang sangat penting. Sholat merupakan kewajiban kita, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada pencipta kita. Salat adalah hakul ibadi ala Allah, kewajiban hamba, kewajiban manusia yang harus ditunaikan kepada Allah. Kalau sholat itu kita tunaikan dengan baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hak kita berupa balasannya yang luar biasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa haqqullahi 'alal ibadi adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba yang akan dipenuhi oleh Allah kalau mereka melaksanakan kewajibannya, ilahul jannah, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Dan sholat itu dia juga merupakan tiang agama. As-salatu ibaduddin. Kalau agama
itu diumpamakan sebagai bangunan yang mempunyai tiang-tiang penyangga, maka sholat itu adalah penyangga atau tiang bangunan itu roboh, maka robohlah bangunan. Begitu juga keislaman kita. Kalau keislaman kita sholatnya sudah nggak ada, berarti dia sudah roboh. Barang siapa yang menghancurkan tiang itu, berarti dia menghancurkan bangunan. Barang siapa yang menghancurkan, mengabaikan sholat, berarti dia telah menghancurkan agama. Selanjutnya, sholat itu dia juga merupakan satu yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sekian banyak amalan. Kalau sholatnya ternyata baik, maka akan dinilai baiklah amalan-amalan saja. Tapi kalau sholatnya bermasalah, nggak baik, maka akan jelimet nanti amalan-amalan yang baik akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awwalu ma yuhasabu minal abdi as-salat, kata Rasulullah, bahwa yang pertama kali akan dihisab dari amalan manusia itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka dinilai baiklah amalan-amalan yang baik. Kalau sholatnya tidak baik, maka akan sangat sulit amalan-amalan yang baik akan dimulai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karenanya ketika kita menginginkan perbaikan pada diri kita, hendaknya kita mulai dari sholat. Jika sholat itu sudah diperhatikan betul, ditunaikan dengan baik, maka akan yang lain. Akhlaknya akan baik, komitmen keislamannya akan baik, perilakunya akan baik, dan seterusnya yang lain-lainnya juga akan baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada kita, jagalah sholat itu semuanya, dan juga sholat sunnah. Sholat 5 waktu kita jaga. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita tunaikan sholat 5 waktu dengan baik, bagaikan kita berenang 5 kali dalam sehari. Beliau membuat perumpamaan, orang yang sholat 5 waktu seperti orang yang di depan rumahnya ada sungai yang jernih, lalu dia berenang sampai 5 kali. Apakah masih ada dakinya ketika dia berenang 5 kali dalam sehari? Begitu kata Rasulullah SAW. Dan dalam sebuah hadis, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna. Sholat 5 waktu dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib,
dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh, dari subuh ke zuhur lagi, dari sholat ke sholat itu akan menghapus dosa-dosa. Dari Jumat ke Jumat juga akan menghapus dosa-dosa. Dari bulan Ramadan ke bulan Ramadannya, ketika sholat itu ditunaikan, akan menghapus dosa-dosa. Tidak studi batil kabar. Apabila dosa-dosa besar dihindari. Jamaah rahimahumullah, karenanya sholat itu juga merupakan wasiat Allah, pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Isa alaihi salam, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah wasiatkan kepadaku untuk menunaikan sholat, untuk membayar zakat selagi saya masa hidup, sepanjang kehidupan saya. Begitulah, karenanya hendaknya sholat kita harus kita berhati-hati. Saya ingatkan kepada semua pimpinan, semua guru, semua pembimbing, pembina, semua orang tua agar memperhatikan betul sholat. Orang tua memperhatikan anaknya, guru memperhatikan siswanya, pembimbing, kepala sekolah memperhatikan anak didik yang dididiknya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kamu adalah pemimpin pengasuh, dan setiap kamu bertanggung jawab atas asuhan. Kita semuanya ini pengasuh, pemimpin, bertanggung jawab atas asuhan kita. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat, beliau berbalik badan melihat kepada makmum yang di hadapan saat pertama. Beliau katakan, sawu sufufakum, lurus. Satu kali beliau melihat, setelah memerintahkan satu itu diluruskan, ada seorang jamaah yang dadanya lebih rontok. Kemudian beliau mendekat dan didorong dadanya agar barisannya dan begitulah hendaknya ketika kita ikuti, kita imami, pastikan dulu bahwa saf itu sudah rapi. Jangan kita nengok ke depan aja, kita cuma ngomong soal paku, sementara saf itu masih berantakan. Dilihat saf kedua, saf ketiga dan seterusnya, jangan ada saf yang tidak sempurna kecuali saf terakhir. Pastikan, baru kemudian kita bertakbir. Kebiasaan baik harus terus kita perhatikan. Sholat kita jaga betul sampai
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan melalui Rasulnya, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin. Ketika anak-anak itu usia 7 tahun, perintahkanlah anak-anakmu untuk menunaikan sholat. Usia 7 tahun, barangkali masih kelas 1 SD. Wadribuhum 'alaiha bi'ashr. Berikan sanksi ketika dia meninggalkan sholat usianya sudah 10 tahun. Ulama para fuqaha mengatakan kalau usia 10 tahun harus diberikan sanksi, apa sanksinya ketika dia sudah balik? Lebih, walaupun sepanjang sejarah Rasulullah tidak pernah sampai memukul anak atau cucunya, karena perintah sholat itu berjalan secara efektif. Saya berharap kepada semuanya agar sholat kita itu betul-betul rapi, betul-betul baik, yang nantinya akan menular pada perbuatan-perbuatan yang lain juga menjadi baik. Juga saya perlu ingatkan, kata Rasulullah SAW, yang membedakan kita orang Islam, orang beriman dengan orang-orang kafir adalah sholat. Bainana wa baina kufri. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu adalah sholat. Ketika sholat itu ditinggalkan, siapa yang meninggalkan sholat berarti kafir dia. Dan sholat itu juga kata Rasulullah merupakan ikatan terakhir. Ikatan terakhir yang mengikat kita. Islam itu seperti bola baseball, terdiri dari ikatan-ikatan. Kata Rasulullah, tunqadan urwal Islam urwatan. Ikatan-ikatan Islam itu akan terburai dan terbuka satu demi satu. Awaluha naqad al-hukm. Yang pertama kali adalah aturan. Masyarakat kita sudah tidak terpisah lagi. Itu sudah paling dulu terbuka. Wa akhiruha naqad as-salat. Ikatan yang terakhir adalah sholat. Kalau ikatan itu sudah terbuka, sudah nggak ada lagi yang mengikat kita. Sudah nggak ada lagi Islam di dalam hidup kita. Karena ini terlihat sholat itu. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika sholat ini kita pelihara, dia sebagai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya katakan Allah akan memberikan yang menjadi beban Allah kepada hamba-Nya. Dalam sebuah hadis dikatakan, tahukah kamu kewajiban hamba kepada Allah? Allah jawab sendiri pertanyaan. Kewajiban hamba, kewajiban manusia kepada Allah adalah beribadah hanya kepada Allah dengan sesuatu. Tahukah kamu apa hak hamba yang akan dipenuhi oleh Allah kalau dia melaksanakan kewajibannya? Kata Rasulullah sendiri menjawab pertanyaan tadi,
Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita tunaikan, kita jaga sholat-sholat kita, Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Untuk harga karenanya saya perlu mengingatkan agar Anda sebagai santri ketika pulang ke rumah nanti Anda sholatnya dijaga betul. Sholatlah selalu di masjid atau di musola seperti yang saya lakukan, tidak betul. Jagalah sholat berjamaah bersama imam, dilakukan di masjid. Yang kedua, kepulangan Anda sebagai ajang untuk berbakti kepada kedua orang tua, kesempatan untuk berbakti. Kalau selama ini banyak tuntutan yang kalian minta kepada kedua orang tua, maka kelak akan menjadi kesempatan untuk berbakti dan membantu orang tua. Dan yang ketiga, saya perlu ingatkan juga bahwa liburan nanti itu kita akan menghadapi tahun baru. Biasanya banyak sekali acara-acara yang tidak kondusif. Jagalah diri Anda, jangan membangun di tengah masyarakat sehingga kalian akan terbawa dengan hubungan yang negatif. Jadilah sebagai muslim yang terus terjaga keislaman, tidak luntur sekalipun membaur, tetap saja menjaga kepribadiannya walaupun membangun dengan masyarakat luas. Bahkan kita sangat berharap bagaimana ketika Anda nanti membangun di masyarakat, membangun di tengah-tengah keluarga, bisa memberikan pengaruh yang positif, pengaruh yang baik, baik dari sisi ibadahnya, dari sisi akhlaknya, dan juga dari sisi perilaku. Itu harapan kami. Kepulangan Anda nantinya yang beberapa hari itu akan menjadi kesan yang baik bagi keluarganya, bagi orang tuanya, bagi ibunya, dan juga bagi masyarakat. Jemaah yang dirahmati Allah, terakhir mari kita berikan selawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah begitu besar jasanya membimbing kita ke jalan yang benar, menunjukkan kita ke jalan. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya dan kirimkanlah salam kepadanya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berselawat sekali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan berselawat kepadanya
10 kali. Dan selawat Allah kepada kita artinya ampunan dan rahmat. Makanya banyaklah selawat kita, khususnya pada hari Jumat kita, termasuk juga ketika kita membaca makhluk pagi dan sore kita baca 10 kali. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal muslimat al-ahya'i wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah, ampunilah kami. Sekiranya ampunan tidak Kau berikan, maka jadilah kami orang-orang yang Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma wahid kalimatahu, Allahumma wahid sukufahu, Allahumma ijma' syamlahu, Allahumma ansurhum ala a'daihim a'daika a'daid. Ya Allah, berikanlah bantuan-Mu kepada para pejuang yang membela Islam. Ya Allah, berikanlah pertolongan-Mu kepada para pejuang dalam menghadapi musuh-Mu dan musuh umat Islam. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada para mujahidin. Ya Allah, belalah mereka, tolonglah mereka, berikan kekuatan mereka dan ada itu. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.